Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rara Prasaparamita, bisa dipanggil Lala, dengan NIM 111240269 dari Teknik Geologi Angkatan 2024. Nah, jadi di sini saya akan membuat video tutorial tentang pendeskripsian 7 sistem kristal. Nah, sebelum itu, apa sih kristal itu? Nah, menurut Barry Mason, kristal itu adalah benda padat yang tersusun atas susunan atom yang teratur sehingga membentuk geometri tetap. Nah, dan juga memiliki bidang banyak ataupun polyhedral. Dalam penentuan sistem kristal, itu kita menggunakan parameter yang dinamakan JPLN. J adalah jumlah sumbu kristalografi, P adalah perbandingan panjang sumbu kristalografi, dan L adalah letak sumbu kristalografi, dan N adalah nilai dari sumbu C. Selain itu, unsur simetri dari kristal itu pertama ada sumbu kristalografi. Sumbu kristalografi adalah garis khayal yang dibuat melalui pusat kristal dan ketika diputar dia dapat menunjukkan beberapa kenampakan dan menentukan nilai dari sumbu tersebut. Selanjutnya itu ada bidang simetri. Bidang simetri itu ketika kita memotong kristal menjadi dua bagian, itu dia menunjukkan ukuran yang sama ataupun menunjukkan pencerminan dan simetri. Selanjutnya itu ada sentrum ataupun pusat simetri, dan ini ketika kita menarik garis ke arah yang berlawanan dan garis tersebut akan menjumpai kenampakan yang sama seperti itu. Langsung saja kita ke pendeskripsiannya. Nah, yang pertama ada sistem kristal reguler ataupun sistem kristal isometrik. Nah, dari mana sih kita bisa tahu kalau sistem ini itu reguler atau isometrik? Nah, yang pertama kita tentukan dulu JPLN-nya. J atau jumlah sumbu kristalografi. Sistem ini memiliki 3 sumbu kristalografi, yaitu sumbu C, sumbu A, dan sumbu B. Selanjutnya ada P ataupun perbandingan panjang sumbu kristalografi. Nah, teman-teman bisa lihat kalau sistem ini itu bentuknya seperti kubus, dan ketika kita ukur pun panjang setiap sumbunya itu panjangnya sama. Nah, maka dari itu dapat kita tulis sumbu A sama dengan sumbu B dan sama dengan sumbu C. Sumbu A sama dengan sumbu B dan sama dengan sumbu C. Selanjutnya ada L atau letak sumbu kristalografi. Nah, letak sumbu kristalografi ini sudut-sudut di dalam sistem kristal. Nah, kan tadi ada sudut alfa, beta, dan gamma. Nah, dalam sistem ini sudut alfa sama dengan sudut beta dan sama dengan sudut gamma sama dengan 90 derajat. Nah, bisa kita lihat ini semua sumbu kristalografinya saling berpotongan dan membentuk sudut 90 derajat. Selanjutnya ada N ataupun nilai dari sumbu C. Nah, nilai dari sumbu C ini ketika sistem ini kita putar 360 derajat, dia itu menunjukkan berapa sih kenampakan yang sama. Coba kita putar 1, 2, 3, 4. Nah, maka dari itu sistem ini memiliki 4 kenampakan yang sama. Nah, dari JPLN yang sudah kita cari tadi, nah maka dapat kita simpulkan bahwa sistem ini adalah sistem kristal reguler ataupun sistem kristal isometrik. Nah, setelah kita sudah tahu apa sistem kristalnya, maka dari itu mari kita cari kelas simetri dari sistem ini. Nah, yang pertama kita tentukan JUS ataupun jumlah unsur simetrinya. Nah, di dalam jumlah unsur simetri itu ada sumbu utama, sumbu lateral, dan sumbu intermediate, serta bidang simetri dan pusat simetri. Nah, yang pertama ada sumbu utama. Nah, sumbu utama dalam sistem ini ada 3 sumbu utama. Kenapa ada 3? Karena ketiga sumbu dari sistem kristal ini memiliki panjang yang sama, maka sumbu A, sumbu B, dan sumbu C itu dapat menjadi sumbu utama. Nah, maka dari itu ada 3 sumbu utama, kita tulis 3 L, serta kita cari kenampakannya. Kita ambil salah satu sumbu dan kita hitung 1, 2, 3, 4. Nah, menunjukkan 4 kenampakan yang sama, maka kita tulis 3L4. Selanjutnya adalah sumbu bernilai 3. Nah, dalam sistem ini memiliki 4 sumbu bernilai 3, yaitu 1, 2, 3, 4. Nah, berapa sih kenampakannya? Atau berapa sih nilainya? Maka kita putar 1, 2, 3.
Nah, ternyata kita juga bisa menginverse dan dia juga menunjukkan penampakan yang sama, 1, 2, 3. Nah, maka dari itu bisa kita tulis dengan 4L36. Selanjutnya ada sumbu intermediate ataupun sumbu yang terletak di antara sumbu utama. Dalam sistem ini punya 6 sumbu intermediate, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dan nilai dari sumbu ini adalah 1, 2. Nah, maka dapat kita tulis dengan 6L2. Nah, selanjutnya adalah bidang simetri. Nah, bidang simetri ini seperti yang dijelaskan tadi, ketika dia dipotong menjadi 2, itu menunjukkan kesamaan ataupun kesimetrian. Nah, sistem ini memiliki 9 bidang simetri. Pertama ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Nah, selanjutnya ada pusat simetri. Nah, pusat simetri adalah ketika kita tarik garis dari pusat kristal ini, apakah dia menunjukkan kenampakan yang sama ataupun dia menemukan hal yang sama. Contohnya bidang dengan bidang atau rusuk dengan rusuk. Nah, maka dari itu ketika ini ditarik garis dari tengah, maka dia akan menjumpai bidang dengan bidang. Maka dari itu bisa kita tulis dengan C. Maka dapat kita simpulkan jumlah unsur simetri dari sistem ini adalah 3L4, 4L36, 6L2, dan 9PC. Selanjutnya adalah penentuan dari kelas simetri. Nah, kelas simetri ini dapat kita tentukan berdasarkan klasifikasi Hermann Magrin dan Schwenfisch. Nah, untuk klasifikasi tersebut itu berdasarkan jumlah unsur simetri yang sudah kita cari tadi. Nah, untuk HM-nya pertama itu ada nilai dari sumbu utama. Nah, sumbu utama tadi bernilai 4. Nah, maka dari itu kita tulis 4 per M. Nah, kenapa per M? Karena M itu adalah mirror, berarti ada bidang simetri yang tegak lurus dengan sumbu tersebut. Selanjutnya ada sumbu lateral. Nah, sumbu lateral ataupun sumbu bernilai 3 itu tadi bernilai 3, maka kita tulis 3 bar. Mengapa 3 bar? Karena tidak ada mirroringnya ataupun tidak ada bidang simetri yang tegak lurus dengan sumbu tersebut. Nah, seperti ini ya, bukan seperti ini, dan ternyata dia tidak memiliki bidang simetri. Nah, maka dari itu hanya kita tulis 3 bar saja. Selanjutnya ada sumbu intermediate-nya. Nilai dari sumbu intermediate-nya tadi adalah 2. Nah, nih ternyata ada bidang simetri yang memotong sumbu ini. Maka dari itu kita tulis 2 per M. Jadi HM-nya adalah 4 per M, 3 bar, dan 2 per M. Lalu ada klasifikasi Schwenfisch. Ini berdasarkan nilai dari sumbu C-nya. Nah, nilai dari sumbu C pada sentral ini adalah 4. Nah, maka dapat kita tulis dengan O. Ketika dia punya 2, maka kita tulisnya dengan T. Dan lalu, apakah dia memiliki bidang horizontal, vertikal maupun diagonal? Nah, maka kita tulis dengan notasi H. Karena dia punya bidang horizontal, vertikal, dan diagonal, maka ini kita tulis dengan H. Jadi SC-nya adalah OH. Setelah kita menentukan HM dan SC-nya, maka kita dapat kelas simetri dari sistem ini, yaitu heksatahedral. Nah, selanjutnya ada notasi bidang. Contohnya ada bidang depan ini. Notasi bidang itu adalah simbol yang menunjukkan berapa banyak sih sumbu yang menembus suatu bidang. Nah, contohnya bidang depan ini, sumbu apa yang menembus bidang ini? Hanya sumbu A saja kan? Nah, sumbu C dan sumbu B itu tidak menembus. Nah, maka dari itu bisa kita tulis dengan notasi 100. Mengapa 100? Nah, ketika sumbu tersebut menembus suatu bidang, maka nilainya 1. Ketika tidak menembus, maka nilainya 0.
Nah, maka dari itu sesuai dengan urutan A, B, C, A-nya 1, B-nya 0, dan C-nya 0. Seperti itu. Next, kita punya sistem ini. Ini sistem apa? Kita tentukan dulu JPLN-nya. Nah, J jumlah sumbu kristalografi. Sistem ini punya 3 sumbu kristalografi. Yang mana aja? Ada di sumbu C, sumbu B, dan sumbu A. Selanjutnya ada letak sumbu kristalografi. Nah, letak sumbu kristalografi ini adalah sudut. Sudut alfa sama dengan sudut beta sama dengan sudut gamma sama dengan 90 derajat. Ini bisa teman-teman lihat, ini tegak lurus. Nah, maka dari itu nilainya 90 derajat. Next ada nilai dari sumbu C. Sumbu C itu adalah sumbu yang terpanjang. Nah, maka dia kan punya satu sumbu yang terpanjang. Nah, maka dari itu bisa kita putar 360 derajat. 1, 2, 3, 4. Nah, jadi berdasarkan JPLN yang sudah kita dapat tadi, sistem ini masuk ke dalam sistem tetragonal. Next, kita cari kelas simetri dari sistem kristal ini. Masih sama cara mencarinya, yaitu dengan sumbu utamanya dulu. Nah, sistem kristal ini itu kan hanya punya satu sumbu utama atau sumbu C. Nah, jumlahnya 1 dan nilainya 4. 1, 2, 3, 4. Nah, maka dari itu bisa kita tulis dengan L4. Kenapa L4? Satunya kemana? Karena kalau 1 itu tidak perlu ditulis. Next, sumbu lateral. Nah, apa itu sumbu lateral? Sumbu lateral adalah sumbu selain dari sumbu C. Nah, jadi bisa kita lihat ada sumbu A dan ada sumbu B. Nah, berarti ada 2 jumlah sumbu lateral dan nilainya itu adalah 1, 2. Nah, maka dari itu kita bisa tulis 2L2. Next ada sumbu intermediate-nya. Nah, sumbu intermediate itu kan sumbu di antara sumbu utama. Nah, sumbu di antara sumbu utama itu ada ini. Nih. Nilainya itu ada 1, 2 juga. Lalu kita cari, jumlahnya itu ada 2 dan nilainya itu ada 1, 2. Nah, maka dapat kita tulis dengan 2L2. Selanjutnya, bidang simetrinya. Nah, sistem ini punya 1, 2, 3, 4, dan 5 bidang simetri. Jadi bisa kita tulis dengan 5P. Nah, apakah kristal ini punya pusat simetri ataupun sentrum? Nah, kita tarik garis lagi dari pusat kristalnya ke arah yang berlawanan. Apakah dia menemui kenampakan yang sama? Ternyata iya, ternyata dia menemui bidang. Nah, maka dari itu sistem ini ataupun kristal ini punya pusat simetri. Jadi kita tulis C. Jadi jumlah unsur simetri dari tetragonal ini adalah L4, 2L2, 2L2, 5PC. Selanjutnya kita cari kelas simetrinya berdasarkan klasifikasi HM dan SC. Nah, seperti yang tadi juga, yang pertama kita lihat dari nilai sumbu utamanya. Nilai sumbu utamanya itu bernilai 4 dan memiliki mirror karena ada bidang simetrinya. Nah, jadi kita tulis 4/M. Selanjutnya adalah sumbu lateralnya ataupun selain sumbu C. Tadi bernilai 2 dan ternyata dia punya bidang simetri juga. Nah, jadi kita tulis 2/M dan yang ini sumbu intermediate-nya nilainya juga 2 dan dia punya bidang simetri juga yang memotong ataupun yang tegak lurus. Nah, jadi kita tulis juga 2/M. Nah, jadi HM-nya ini 4/M, 2/M, 2/M. Selanjutnya, klasifikasi Schoenfisch-nya itu kita lihat dari sumbu lateral dan sumbu intermediate-nya. Ketika dia bernilai 2, maka kita tulis dengan D atau Dedris. Nah, ketika dia tidak memiliki nilai, maka kita tulis dengan C.
Nah, karena sistem ini tadi punya 2 nilainya, maka kita tulis dengan D. Sumbu utamanya kan tadi bernilai 4. Nah, maka kita tuliskan bersamaan dengan huruf D tadi jadi D4. Nah, setelah itu apakah dia punya bidang simetri horizontal, vertikal, ataupun diagonal? Nah, ternyata sistem ini punya bidang simetri horizontal. Nah, maka kita tulis dengan huruf H. Nah, jadi dapat kita simpulkan bahwa sequence adalah D4H. Berdasarkan HM dan SC yang sudah kita dapat dari sistem ini, maka dia masuk ke dalam kelas tetragonal bipiramidal. Selanjutnya, notasi bidangnya sama seperti yang tadi. Misal kita menggunakan bidang ini, nah maka sumbu mana saja sih yang menembus bidang ini? Nah, dapat kita lihat kan, yang menembus itu hanya sumbu A saja. Nah, maka dari itu notasi bidangnya hanya 1, 0, 0. Next, kita punya ini sistem kristal apa? Mari kita cari lagi JPLN-nya. Nah, jumlah sumbu kristalografi dari sistem ini itu ada 4. Yang mana aja? Yaitu ada sumbu A, sumbu D, sumbu B, dan sumbu C. Nah, selanjutnya perbandingan panjang sumbu kristalografinya seperti teman-teman bisa lihat kan, kalau yang ini sumbu C-nya itu lebih panjang dari sumbu-sumbu lainnya. Nah, maka sama dapat kita tuliskan sebagai sumbu A sama dengan sumbu B sama dengan sumbu D, tapi tidak sama dengan sumbu C. Next, ada letak sumbu kristalografinya atau sudutnya. Nah, sistem kristal ini punya letak sumbu kristalografi itu alfa sama dengan beta sama dengan 90 derajat, tetapi gamanya itu 120 derajat. Next, ada nilai dari sumbu C-nya. Nah, sumbu C-nya ini adalah sumbu C dan bernilai 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, maka nilainya adalah 6. Nah, dari JPLN tadi, maka dapat kita simpulkan sistem ini adalah sistem heksagonal. Selanjutnya, kita cari lagi kelas simetrinya berdasarkan jumlah unsur simetrinya. Jumlah unsur simetrinya kita lihat yang pertama dari sumbu utamanya. Tadi kan sumbu utamanya ini jumlahnya 1 ya, dan nilainya itu 6. Jadi kita tulisnya L6. Nah, selanjutnya sumbu lateralnya. Sumbu lateral itu adalah sumbu selain dari sumbu utama. Jadi masih ada 3 sumbu lagi kan? Ada sumbu A, D, dan B. Nah, jadi jumlahnya itu ada 3 dan nilainya ada 1, 2. Nah, jadi nilainya 2. Jadi kita tulis 3L2. Nah, selanjutnya sumbu intermediate. Sumbu intermediate-nya kan sumbu di antara sumbu utama. Nah, jumlahnya itu ada 1, 2, 3 dan nilainya itu 1, 2. Jadi sama dapat kita tuliskan dengan 3L2. Selanjutnya itu ada bidang simetrinya. Nah, bidang simetrinya itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Jadi dia punya 7 bidang simetri. Apakah dia punya sentrum atau pusat simetri? Nah, ternyata ya, dia punya, karena ketika kita tarik berlawanan arah kan dia menemui bidang. Nah, maka jumlah unsur simetri dari sistem ini adalah L6, 3L2, 3L2, 7PC. Selanjutnya, berdasarkan klasifikasi HM-nya itu bernilai yang pertama dari nilai sumbu utamanya. Sumbu utamanya bernilai 6. Nah, apakah ada bidang simetri yang tegak lurus? Ternyata ada. Maka kita tulis 6/M. Selanjutnya, dari nilai sumbu lateralnya. Sumbu lateralnya
bernilai 2 dan apakah punya bidang simetri? Tentu dia punya bidang simetri, maka kita tulisnya 2/m. Selanjutnya, sumbu intermediatnya bernilai 2 juga. Apakah dia punya bidang simetri yang tegak lurus? Jawabannya punya. Nah, jadi kita tulis 2/m juga. Selanjutnya, SC-nya. Nah, SC-nya itu kita lihat dari jumlah sumbu lateral dan intermediatnya. Nah, ketika nilainya 2, itu kan D-dris, dan sumbu utamanya bernilai 6. Jadi kita tulisnya D6. Dan ternyata dia punya bidang horizontal. Jadi kita tulisnya D6H. Nah, maka dari klasifikasi HM dan SC yang kita dapat, dia termasuk ke dalam kelas diheksagonal bipiramidal. Dan notasi bidang dari sistem kristal ini adalah sama seperti yang tadi. Contohnya kita ambil di bidang ini ya. Nah, bidang ini kan ditembus oleh 2 sumbu kristalografi, yaitu ada sumbu A dan ada sumbu D. Nah, maka dari itu notasi bidangnya kita tulis 1 0 1 0. Karena apa? Karena urutannya adalah A, B, D, dan C. Nah, karena A dan D itu bernilai 1, nah maka kita tulisnya 1 0 1 0. Next saja kita punya sistem kristal ini. Kita cari lagi JPLN-nya. Jumlah sumbu kristalografi sistem ini punya 4 sumbu kristalografi, yaitu sumbu C, sumbu A, sumbu D, dan juga sumbu B. Selanjutnya ada perbandingan panjang sumbu kristalografi. Teman-teman lihat sumbu C ini lebih panjang daripada ketiga sumbu lainnya, jadi dapat kita tulis A sama dengan B sama dengan D, tapi tidak sama dengan C. Selanjutnya ada letak sumbu kristalografi. Nah, sudut alfa sama dengan beta itu 90 derajat, tetapi sudut gamanya itu 120 derajat. Selanjutnya ada nilai dari sumbu C. Nah, kita putar 1, 2, 3. Nah, jadi sistem ini punya nilai sumbu C itu adalah 3. Jadi dari JPLN yang sudah kita dapat, maka dapat kita simpulkan bahwa sistem kristal ini masuk ke dalam sistem kristal trigonal. Nah, perlu teman-teman ketahui, sistem kristal trigonal dan heksagonal itu di beberapa sumber dimasukkan ke dalam satu kristal yang sama, yaitu rombohedral. Berdasarkan apa? Karena hal yang membedakan dan membagi kedua sistem ini berbeda adalah nilai dari sumbu C-nya. Ketika nilai dari sumbu C-nya itu tidak dipakai, maka kita hanya punya 6-7 sistem kristal. Dengan sistem trigonal dan heksagonal itu dijadikan satu sistem kristal saja. Selanjutnya, mari kita cari jumlah unsur simetri dari sistem kristal trigonal ini. Yang pertama adalah jumlah sumbu utama. Nah, sumbu utamanya kan berjumlah 1 dan nilainya itu ada 1, 2, dan 3. Nah, ternyata ketika kita inverse, dia menunjukkan juga kenampakan yang lain, seperti 1, 2, dan 3. Nah, oleh karena itu bisa kita tulis dengan L36. Selanjutnya adalah sumbu lateralnya. Nah, tadi kan sudah kita dapatkan bahwa sumbu lateralnya ini tidak memiliki nilai karena tidak memiliki kenampakan yang sama. Nah, tetapi sumbu lateral ini masih memiliki bidang simetri. Nah, maka dari itu hanya kita tulis per M saja. Dan yang terakhir, sumbu intermediate. Nah, tadi kan sumbu intermediate-nya ini bernilai 2, 1, 2. Nah, tetapi apakah
ia memiliki bidang simetri? Jawabannya tidak. Jadi hanya kita tulis 2 saja. Jadi jumlah unsur simetri dapat kita tuliskan sebagai L36, 3L2, 4P. Selanjutnya adalah HM-nya. Nah, yang pertama itu dari nilai sumbu utamanya. Nah, nilai dari sumbu utamanya itu kan 3, dan ketika di inverse itu jadi 6. Nah, maka kita tuliskan 6 bar. Mengapa kita tuliskan 6 dan tidak 3? Karena ketika dia di inverse, kristal ini tuh menunjukkan kenampakan yang berbeda. Yang satu ini dang dan yang satu ini sudut. Nah, maka kita tulisnya 6 bar. Jadi HM-nya dapat kita tulis dengan 6 bar M2. Next, selanjutnya SC-nya atau scanfish-nya, yaitu dari sumbu lateral dan sumbu intermediate. Kan sumbu lateral tidak memiliki nilai, tetapi sumbu intermediate-nya bernilai 2, tapi tetap kita tulis dengan huruf D. Dan nilai dari sumbu C-nya itu adalah 3, jadi kita tulis D3. Dan karena sistem ini punya bidang simetri ataupun bidang horizontal, nah maka kita tulisnya D3H. Jadi berdasarkan HM dan SC yang sudah kita dapat, maka kelas simetri dari kristal ini adalah bitrigonal bipiramidal dengan nama trigonal prisma orde 1. Dan untuk notasi bidangnya itu contohnya kita menggunakan bidang ini. Nah, maka sumbu yang menembus itu hanya sumbu A dan sumbu D saja. Nah, maka dari itu kita tulis dengan 1010. Sistem kristal selanjutnya apa ini? Mari kita cari lagi JPLN-nya. J, jumlah sumbu kristalografi itu ada 3. Ada sumbu C, sumbu B, dan sumbu A. Next ada perbandingan panjang. Nah, pada sistem ini dia tidak memiliki panjang yang sama. Jadi A tidak sama dengan B dan tidak sama dengan C. Selanjutnya ada letak sumbu kristalografinya ataupun sudut-sudutnya. Nah, sistem ini memiliki sudut alfa sama dengan sudut beta dan sama dengan sudut gamma itu 90 derajat atau tegak lurus. Selanjutnya ada nilai dari sumbu C-nya. Kita putar 1, 2. Nah, nilai dari sumbu C-nya adalah 2. Nah, berdasarkan JPLN yang sudah kita dapat, maka kita tahu nih, ini adalah sistem kristal ortorombik. Nah, selanjutnya, mari kita tentukan kelas simetrinya dengan mencari jumlah unsur simetrinya. Nah, dalam sistem kristal ortorombik, itu urutan dalam mencari jus itu dari sumbu A, sumbu B, dan sumbu C. Nah, jadi berbeda ya dengan sistem kristal sebelumnya. Yang pertama, itu ada sumbu A. Nah, nilai dari sumbu A adalah 1, 2. Nah, jadi dapat kita tuliskan dengan L2. Selanjutnya ada sumbu B dan memiliki nilai 1, 2 juga, maka kita tuliskan L2. Selanjutnya ada sumbu C juga memiliki nilai 2 atau nilai kenampakan yang sama itu 2. 1 dan 2. Sama seperti sebelumnya, kita cari bidang simetrinya. Ternyata ini memiliki 3 bidang simetri, yaitu 1, 2, dan 3. Maka kita tulis 3P. Selanjutnya, apakah dia punya sentrum atau pusat simetri? Jawabannya iya, karena ketika kita tarik garis yang berlawanan arah, maka dia akan menjumpai kenampakan yang sama. Nah, selanjutnya kita bisa tulis jus yang kita dapat, yaitu L2, 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 3, P, C. Selanjutnya adalah HM-nya. Nah, HM dari sentral ini itu yang pertama dari nilai sumbu A-nya. Sumbu A-nya kan tadi bernilai 2. Sumbu A-nya bernilai 2. Dan apakah dia punya
mirror? Jawabannya punya. Nah, maka kita tulisnya 2/m. Selanjutnya ada sumbu B-nya. Sumbu B-nya, apakah dia punya mirror juga dan bernilai 2? Dia punya, maka kita juga tulisnya 2/m. Selanjutnya sumbu C-nya, nilainya 2, dan dia juga punya bidang simetri yang tegak lurus. Jadi dia punya mirror. Jadi kita tulisnya 2/m juga. Nah, dapat kita simpulkan HM dari sistem kristal ini itu ada 2/m, 2/m, 2/m. Next, kita cari SC-nya. Yang pertama itu dari nilai sumbu A dan sumbu B-nya. Nah, sumbu A dan B itu kan bernilai 2, maka kita tulisnya itu adalah D, dan nilai dari sumbu C itu 2 juga, jadi kita tulis D2. Dan apakah dia punya bidang horizontal? Nah, dia punya, maka kita tulis H. Jadi SC-nya adalah D2H. Nah, jadi setelah kita dapat HM dan SC-nya, nah kita tahu nih ortorombik ini memiliki kelas simetri, yaitu ortorombik bipiramidal. Selanjutnya notasi bidang. Ketika kita menggunakan ini, bidang yang sebelah sini, nah maka yang menembus itu hanya sumbu A saja. Nah, jadi sama, kita tulisnya hanya 1, 0, 0. Selanjutnya ada sistem kristal ini. Kita cari dulu ya JPLN-nya. J, jumlah sumbu kristalografinya itu ada 3, sumbu C, sumbu A, dan sumbu B. Selanjutnya ada panjang sumbu kristalografinya. Nah, di sistem ini sumbu A tidak sama dengan sumbu B dan tidak sama dengan sumbu C. Perlu teman-teman lihat. Selanjutnya ada letak sumbu kristalografinya ataupun sudutnya. Nah, sistem ini memiliki sudut alfa sama dengan sudut gamma sama dengan 90 derajat, tetapi tidak sama dengan sumbu beta. Dan next ada nilai dari sumbu C. Di sumbu C, tapi ketika kita putar, sumbu C ini tidak memiliki nilai. Nah, maka dari itu, sumbu C ini kita ganti dengan sumbu B. Sumbu B, ketika kita putar 360 derajat, dia akan menjumpai dua kenampakan yang sama. Nah, jadi nilai sumbu C-nya itu kita ganti dengan nilai sumbu B, yaitu sama dengan 2. Nah, dari JPLN yang sudah kita dapat tadi, maka sistem kristal ini termasuk dalam sistem kristal monoklin. Selanjutnya, kita cari jumlah unsur simetrinya. Nah, yang pertama itu dari sumbu A. Sumbu A ketika kita putar, dia tidak menunjukkan penampakan yang sama. Berarti dia tidak memiliki nilai. Selanjutnya ada sumbu B. Sumbu B ketika kita putar, dia bernilai 2. Dan jumlahnya itu 1. Maka kita tulisnya L2. Selanjutnya itu ada sumbu C. Sumbu C seperti yang sudah kita ketahui bahwa ketika dia diputar, dia tidak menunjukkan kenampakan yang sama, maka tidak kita tulis. Dan selanjutnya bidang simetrinya ternyata dia memiliki satu bidang simetri, yaitu di sini. Ketika dia dipotong, maka dia akan menunjukkan pencerminan. Selanjutnya ada pusat simetri ataupun sentrum. Nah, sistem ini punya pusat simetri. Nah, ketika dia ditarik garis ke arah yang berlawanan, maka dia akan menjumpai kenampakan yang sama. Itu contohnya bidang dengan bidang, seperti itu. Nah, jadi untuk unsur simetrinya ini kita hanya menuliskan L2, P, dan C. Dan selanjutnya setelah kita mendapatkan jumlah unsur simetri, kita tentukan HM-nya. Nah, karena yang hanya memiliki nilai itu sumbu B-nya, yaitu bernilai 2, maka kita tulis 2 dan dia memiliki bidang simetri. Nah, maka kita tulisnya 2/m. Nah, selanjutnya itu kita tentukan SC-nya. Nah, SC-nya ini kan SC itu didapat dari yang pertama, urutannya itu dari sumbu A dan sumbu B. Nah,
kan sumbu C-nya itu tadi kita jadikan ke sumbu B, jadi kita tukar. Jadi untuk nilai yang pertama itu bernilai C karena nilai sumbu A dan sumbu C-nya itu tidak memiliki nilai. Nah, selanjutnya sumbu B yang kita jadikan sumbu C tadi itu bernilai 2. Nah, maka kita tulis C 2. Nah, dan apakah dia punya horizontal? Jawabannya punya. Nih. Nah, maka dari itu kita menulisnya C2H. Jadi berdasarkan HM dan SC yang kita dapat, maka kristal ini termasuk dalam kelas prismatik. Selanjutnya adalah notasi bidang. Notasi bidang itu ketika kita menggunakan bidang ini, nah maka yang menembus hanya sumbu A-nya saja. Maka notasinya sama, yaitu 1, 0, 0. Dan yang terakhir ada sistem kristal ini. Mari kita cari tahu ini sistem kristal apa berdasarkan JPLN-nya. J, jumlah sumbu kristalografinya itu ada 3, yaitu sumbu C, sumbu B, dan sumbu A. Selanjutnya ada perbandingan panjangnya. Ternyata sumbu A tidak sama dengan sumbu B dan tidak sama dengan sumbu C. Selanjutnya ada letak sumbu kristalografi. Letak sumbu kristalografi bisa teman-teman lihat bahwa ini sudut alfa sama dengan sudut beta sama dengan sudut gamma itu tidak ada yang 90 derajat. Dan selanjutnya adalah nilai dari sumbu C-nya. Nilai dari sumbu C tidak ada nilainya karena tidak menunjukkan kenampakan yang sama. Nah, dari ciri-ciri sistem kristal ini, maka kita dapat mengetahui bahwa ini adalah sistem kristal tricline. Nah, setelah kita tahu sistem kristal ini adalah tricline, maka kita akan mencari kelas simetri dari sistem kristal ini. Yang pertama, berdasarkan jumlah unsur simetrinya juga. Nah, jadi jumlah unsur simetri itu yang pertama dituliskan sumbu-sumbunya. Karena sistem ini tidak memiliki kenampakan yang sama di setiap sumbunya, nah maka tidak kita tuliskan. Selanjutnya itu ada bidang simetri. Nah, bidang simetri sistem kristal ini juga tidak memiliki bidang simetri karena ketika kita potong di bagian manapun, dia tidak menunjukkan pencerminan ataupun bentuknya berbeda. Tetapi dia mempunyai sentrum karena ketika kita tarik ke arah yang berlawanan, nah dia akan menjumpai kenampakan yang sama. Oleh karena itu untuk jumlah unsur simetrinya hanya kita tulis dengan huruf C saja yang menunjukkan dia punya sentrum. Dan selanjutnya kita cari HM-nya. Karena sistem ini hanya memiliki sentrum saja, maka HM-nya ditulis dengan 1 bar. Selanjutnya ada SC. Karena nilai dari sumbu A, B, dan C-nya ini tidak memiliki nilai, nah maka dituliskan dengan huruf C. Dan karena dia punya sentrum, maka dituliskan dengan CI. Dan berdasarkan HM dan SC yang sudah kita dapat, maka kristal ini termasuk dalam kelas simetri pinakoidal. Dan sama seperti sebelumnya, untuk notasi bidang itu ketika kita memiliki bidang ini, maka hanya sumbu A saja yang dapat menembus. Nah, maka kita menuliskan 1, 0, 0 seperti itu.